Perkenalkan, saya Paskalina Viani, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, SMP Negeri 1 Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2024, Program Studi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, dengan nomor peserta 503904189001. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Lembor Selatan. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Hari ini hadir semua? Ada. Hadir semua? Ada. Berapa yang hadir? Dua. Alasannya? Sakit dan apa? Dan apa? Baik. Baik, terima kasih sudah hadir hari ini di kelas agama Katolik. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, sebagai laki-laki dan perempuan, kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa pembuka. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, mari silakan nanti kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki seturut ciptamu. Dan Engkau mengaruniakan kami masing-masing dengan keindahan dan kekasan, supaya kami saling mengagumi dan saling melengkapi, serta saling memenuhi kebutuhan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih buat Mutia yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, anak-anakku yang baik, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada. Ada yang tahu materi apa? Saya. Cece? Aku Citra Allah yang Baik, di dalam materi aku citra alam yang unik itu berbicara tentang keunikan. Ada yang bisa jelaskan sedikit? Saya. Nono? Allah yang unik. Tak seorang manusia pun yang sama dengan orang lain, bahkan orang yang disebut kembar. Identik sekalipun pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lain, itulah manusia disebut unik. Tepuk tangan. Baik, tema minggu lalu itu aku citra alam yang unik yang berbicara khusus tentang keunikan. Anakku yang baik, hari ini kita akan membahas topik manusia sebagai citra Allah dengan subtopik yang mau kita bahas adalah aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki ini ada 4. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengenali dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang bermartabat luhur yang saling melengkapi. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ciri laki-laki dan perempuan yang bermartabat luhur yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang tumbuh dan berkembang berkat peran keluarga. 4. Peserta didik mampu menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang bermartabat luhur yang diciptakan saling melengkapi dan mampu mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang bermartabat luhur dalam kehidupan masyarakat. Baik, anak-anakku yang baik, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama,
tahu? Cece? Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan karakteristik yang unik, namun setara. Dalam kesetaraan gender menjadi nilai yang penting untuk dipegang, tetapi tetap menghargai perbedaan yang alami antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kemampuan dan potensi yang berharga, dan dengan saling menghormati dan mendukung, mereka dapat bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan dalam keluarga, masyarakat, dan dunia. Baik, tepuk tangan untuk Cece. Yang baik. Pertanyaan kedua, coba kalian sebutkan contoh sederhana hal-hal yang mencirikan laki-laki dan perempuan. Ada yang tahu? Saya, Bu. Mana? Laki-laki secara umum memiliki suara yang lebih berat dan dalam. Pertumbuhan rambut di wajah atau janggut kumis. Cenderung memiliki massa otot yang lebih besar dan tubuh yang lebih kekar. Sedangkan perempuan memiliki suara yang lebih halus dan tinggi. Pertumbuhan payudara dan pinggul yang lebih lebar, khususnya setelah masa pubertas. Tepuk tangan. Baik, itu adalah ciri laki-laki dan ciri perempuan. Ibu akan menayangkan sebuah video yang menginspirasi kita tentang ciptaan Tuhan sebagai perempuan. Walaupun dia memiliki kekurangan atau keterbatasan, tetapi dia memiliki semangat atau tekad yang kuat untuk menjadi perempuan yang bisa diandalkan. Zizi itu anaknya smart ya, dia daya tangkapnya bagus, kemudian cara komunikasinya juga dia baik, yaitu ramah, anaknya mudah bergaul. Bertemu Sisi pertama kali dan saya melihat Sisi adalah anak yang sudah ditemukan oleh orang tuanya, dalam arti orang tuanya sudah menemukan kemampuan dia, potensi dan kemampuan, dan kemudian dipertajam di situ. Dan jadi Sisi menjadi sosok anak yang luar biasa seperti yang kita tahu. Bagaimana? Sudah nonton? Sudah, Bu. Kamu sudah nonton videonya, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian setelah menonton video dari Zizi? Saya, Bu. Merasa sedih dan sangat terharu. Tepuk tangan. Merasa sedih dan sangat terharu. Kenapa terharu? Anak-anakku yang baik, pesan atau nilai positif dari video Zizi. Yang pertama itu adalah kita harus bisa menerima diri dengan penuh semangat. Menerima diri apa adanya. Yang kedua, bahagia dengan diri sendiri. Jangan membandingkan kita dengan orang lain. Yang kedua, bangga dengan diri sendiri. Kita perlu mengapresiasi untuk diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Yang keempat, tampil percaya diri atau tidak minder dengan keterbatasan yang dimiliki. Baik, pertanyaan yang kedua, nilai positif apa saja yang dapat kalian pelajari dari pribadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Cece? Menerima diri apa adanya, bersyukur, tetap semangat, selalu mengembangkan kemampuan diri
kita sudah mengetahui itu. Gigi itu seperti apa, dia dilahir dari keluarga mana, maka penting juga sebagai laki-laki dan perempuan kita mengenal diri kita lebih baik. Sekarang Ibu minta kamu masuk ke dalam 4 kelompok yang sudah dibagikan ya. Silakan. Ibu akan beri waktu kamu 10 menit ya. Bagaimana, sudah selesai? Baik, sudah ya? Baik, saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Di situ saja. Selamat pagi. Yang lainnya. Banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Apa pendapatmu bila melihat laki-laki yang lemah lembut? Apakah laki-laki harus bisa memasak? Laki-laki yang lemah lembut bukanlah hal yang aneh atau negatif. Justru ini menunjukkan kecerdasan emosional dan kapasitas untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mengenai memasak, keterampilan ini penting dimiliki oleh semua orang, termasuk laki-laki, sebagai bagian dari kemandirian, persatuan dan keadilan di dalam masyarakat. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang sudah kami diskusikan. Pertama-tama kami akan membacakan soal. Nomor 1. Banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Apa pendapatmu bila melihat laki-laki yang lemah lembut? Apakah laki-laki harus bisa memasak? Kami akan menjawabnya. Laki-laki yang lemah lembut bukanlah hal yang aneh atau negatif. Justru ini menunjukkan kecerdasan emosional dan kapasitas untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mengenai memasak, keterampilan ini penting dimiliki. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami akan membacakan soal. Banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Apa pendapatmu bila melihat laki-laki yang lemah lembut? Apakah laki-laki harus bisa memasak? Laki-laki yang lemah lembut bukanlah hal yang aneh atau negatif. Justru ini menunjukkan kecerdasan emosional dan kapasitas untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mengenai memasak, keterampilan ini penting dimiliki oleh semua orang, termasuk laki-laki, sebagai bagian dari kemandirian dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga. Perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi presiden atau pemimpin
dan dukungan yang tepat. Kesetaraan gender dalam pekerjaan dan kepemimpinan adalah prinsip yang mendukung kemajuan dan keadilan dalam masyarakat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu akan meminta kamu untuk membaca artikel yang berjudul "Tak usah protes, kita terlahir seperti apa, karena kita sendirilah yang akan menentukan kita sendiri akan menjadi apa." Buka halaman 17. Baca itu dalam hati masing-masing di dalam kelompok. Ibu akan memberi kamu 2 soal. Soal yang pertama, pesan apa yang disampaikan penulis dalam artikel itu? Ada yang bisa menjawab? Cece? Percaya diri dan tidak membandingkan diri. Pesan yang disampaikan adalah pentingnya berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan berfokus pada keunikan perjalanan hidup yang unik yang kita jalani. Baik, tepuk tangan untuk Cece. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas keberadaan kita sekarang ini? Dan di situ, di dalam artikel tadi penulis mengatakan, mungkin lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita lakukan di masa depan dengan kondisi sekarang yang kita miliki. Ada yang bisa jawab soal ini? Saya? Nomor 2A, berpikir ke depan. Kutipan yang mengatakan lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita lakukan di masa depan dengan kondisi yang sekarang kita miliki. Mengajak kita untuk fokus pada tindakan yang membangun masa depan, atau mengeluhkan keadaan. Lebih baik kita memikirkan bagaimana kita bisa bergerak maju dan berkembang dengan apa yang telah kita lakukan. B. Tanggung jawab terhadap kemudian Allah. Setiap kondisi yang kita miliki sekarang, Lanjutkan. baik itu kondisi intelektual atau spiritual, adalah amanah dari Allah. Kita bertanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak dan produktif demi mencapai tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Tepuk tangan. Jawabannya. Baik. Sekarang kita masuk mendalami teks kitab suci tentang bagaimana upaya mengembangkan kebanggaan kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Itu diambil dalam teks Kejadian bab 1 ayat 20 sampai 31. Kita baca bergantian ya. Ibu akan baca ayat genap, kamu akan baca ayat ganjil. Itu sampai pada ayat 31 ya. Baik, kita mulai. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut Allah ciptaannya, laki-laki dan perempuan ciptakan mereka. Tapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah semuanya. Baik anak-anakku yang baik, kita sudah membaca 2 teks kitab suci ya. Di sini ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, pertanyaan pertama itu berkaitan dengan teks Kejadian tadi. Pertanyaan kedua dikerjakan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Itu berkaitan dengan teks kitab suci yang diambil dari Galatia. Nah,
untuk mengukur sejauh mana pemahaman kamu tentang materi yang sudah dijelaskan dari awal oleh Ibu tadi sampai dengan penutup. Ibu akan membagikan kamu sebuah kertas sebagai tes untuk mengukur kemampuan kamu. Ibu akan memberi kamu kesempatan 5 menit untuk menyelesaikan. Dan sebentar akan dituntut, ya. Bagaimanakah menurut kamu yang paling sulit dalam pelajaran yang kita sudah bahas tadi? Dan yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil pelajaran kita hari ini? Apa yang kurang, apa yang lebih, itu menjadi bahan refleksi buat kamu. Ibu akan memberi kamu satu tugas yang kamu harus kerjakan di rumah. Buatlah sebuah doa syukur atas panggilan Anda sebagai laki-laki dan perempuan yang dinilai dalam doa ini adalah struktur doa, isi doa, dan juga bahasa yang digunakan dalam doa. Tugas ini dikumpulkan minggu depan pada les kali ini. Baik, mari kita tutup seluruh rangkaian pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa penutup. Allah yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Dengan demikian menguduskan diri kami menjadi sebagai kami puji hari ini sepanjang dan